Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Bu. Suara saya udah terdengarkan ya? Terdengar Bu. Mbak Gladys, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah lebih sehat sih Bu dari yang kemarin. Soalnya minggu lalu saya dites COVID. Nah, Oh ya. tercantum bahwa saya positif. Tapi sekarang udah Hmm. alhamdulillah lebih sehat. Oh gitu, makanya Mbak Gladys ini minta konselingnya secara eh, jarak jauh gitu ya, secara Zoom gitu ya. Mm-mm. Maaf Tapi ya nggak Bu, apa-apa. saya uh-uh. Maaf ya Bu, sebenarnya saya pengen banget tatap muka sama Ibu, tapi sayang banget lagi keadaannya kayak gini. Makanya saya mintanya konseling lewat Zoom. Iya, nggak apa-apa kok Mbak. Ya, saya doain semoga cepat sembuh ya Mbak ya. Toh di sini juga kita bisa kok konseling jarak jauh Mbak. Iya Bu, alhamdulillah. Gimana Mbak Gladys, bisa kita mulai konselingnya? Iya Bu, boleh. Sebelumnya Mbak Gladys udah pernah konseling belum ya? Sebelumnya saya belum pernah sih Bu, tapi udah pernah dengar dari temen. Nah, temen juga ngasih saran ke saya buat konseling sama ibu. Gitu. Berarti ini pertama kalinya ya untuk konseling sama konselor. Iya Bu, pertama kali. Apakah Mbak Gladys ini udah paham mengenai konseling itu apa, kemudian asas-asasnya itu apa aja? Belum sih Bu, belum pernah Belum ya? dengar juga. Hmm. Kalau gitu berarti sebelum masuk sesi konseling, biar saya jelaskan dulu ya. Jadi dalam konseling itu, untuk bentuk-bentuk konseling itu ada bermacam-macam ya Mbak. Contohnya seperti sekarang ini, kita sedang berdialog. Dan juga tatap muka. Tatap mukanya ini bisa secara langsung atau tidak langsung. Seperti sekarang nih lewat Zoom juga bisa. Lewat telepon juga bisa. Pokoknya ya sebisanya gitu. Kemudian dalam proses konseling itu saya sebagai konselor, saya akan bertanya kepada Mbak. Dan Mbak juga harus bertanya sama saya. Jadi di sini Mbak harus aktif gitu ya Mbak ya. Dan dalam konseling ini ada asas-asas. Asas-asas yang ada dalam proses konseling yaitu yang pertama asas kerahasiaan di mana saya akan menjaga seluruh seluruh percakapan saya dengan Mbak dan Mbak nggak perlu takut gitu ya jika apa yang nanti Mbak akan katakan diketahui pihak lain. Selain itu ada asas kesukarelaan di mana Mbak harus melakukan konseling dengan kemauan Mbak sendiri. Jadi kalau ada paksaan mungkin dari orang tua atau apa itu kita nggak bisa. Kita nggak bisa. Dan asas keterbukaan. Saya harap Mbak bisa terbuka dengan saya. Jangan sampai ada hal-hal yang Mbak tutupi atau cerita-cerita yang Mbak manipulasi. Karena itu benar-benar akan sangat membuat saya sulit ya untuk membantu Mbak. Apalagi dalam menyelesaikan masalah Mbak. Dan yang terakhir adalah asas kegiatan yang mengharuskan Mbak Gladys ini untuk berpartisipasi aktif dalam proses konseling. Jadi di sini saya hanya akan mengarahkan Mbak untuk menyelesaikan masalahnya. Tetap untuk melakukan eh, atau mengeksekusi itu tetap Mbak. Keputusannya tetap adanya di tangan Mbak sendiri. Jadi gimana? Apakah dapat dimengerti penjelasan saya? Oh begitu ya Bu, berarti eh, apa yang saya ceritakan, saya tidak perlu khawatir karena ibu tidak akan menceritakan ke orang lain. Dan saya juga harus terbuka mengenai apa permasalahan yang saya alami dan cerita-cerita yang saya ceritakan harus transparan dan tidak boleh dimanipulasi. Baik, saya mengerti, Bu. Saya akan berusaha menjalankan asasnya dengan tepat dan baik, dan saya memohon untuk arahannya ya, Bu. Iya, baik Mbak Gladys. Begitu kita langsung mulai ya. Jadi bagaimana nih Mbak Gladys? Apa yang sedang dirasakan oleh Mbak Gladys? Jadi, akhir-akhir ini saya lagi ngerasa putus asa sih, Bu, sama jalan karir saya. Semua tuh kayak ngerasa berantakan, nggak ada yang berjalan sesuai kemauan saya. Saya juga ngerasa kehilangan arah karena yang tadi sudah saya ceritakan bahwa saya mengalami COVID juga jadi
kecemasan buat saya gitu. Apakah saya bisa ke depannya menjalankan aktivitas seperti normal seperti biasanya atau tidak gitu, Bu. Itu mungkin saya minta Mbak gratis ini untuk ceritakan lebih detail gitu ya. Kenapa Mbak bisa merasa sampai seputus asa itu gitu ya. Gini, Mungkin Bu. ada masalah Jadi lain gitu kan Mbak yang bisa diceritakan. gini, Bu. Jadi kan saya sebulan yang lalu kan kehilangan pekerjaan. Nah, lalu setelah itu saya melanjutkan bisnis eh, jual beli roti yang dekat rumah saya juga. Lalu bisnis yang saya jalankan juga nggak sesuai dengan harapan saya. Lalu karena pekerjaan yang tadi bangkrut, saya tidak bisa memberikan CV lagi. Lalu toko saya juga lagi berantakan, jadi saya merasa frustasi dan cemas, Bu. Karena akhir-akhir ini kayaknya sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan baru, apalagi pasarnya juga sangat ketat, Bu, akhir-akhir ini. Jadi Mbak Wilan di sini putus asa karena kehilangan pekerjaannya pertama. Terus yang kedua karena usahanya Mbak Wilan di sini sedang mandet gitu ya Mbak ya bahasanya. Mm-mm. Tapi dapat dimengerti sih Mbak. Pasti keadaan saat ini tuh betapa sulitnya gitu ya situasi Mbak gitu. Tapi kalau gitu saya pengen tahu gitu. Bagaimana perasaan Mbak terkait pencarian pekerjaan? Pastinya kan Mbak merasa sesuatu yang tidak pasti gitu ya. Nah, gimana ya perasaan Mbak tentang ketidakpastian yang ada di masa depan itu? Jadi selain putus asa yang tadi, saya juga khawatir, Bu. Apalagi kan banyak lowongan yang nggak sesuai dengan keterampilan yang saya punya gitu. Terus ada beberapa keterampilan yang juga kayaknya butuh waktu lama untuk saya kuasai gitu, Bu. Jadi saya nggak yakin apakah saya bisa masuk dan bersaing di pasar kerja saat ini, Bu. Kalau gitu, coba kita diskusiin, kita pahami lagi lebih dalam tentang keterampilan dan keahlian yang Mbak miliki ini. Coba Mbak Gladys bisa ceritain ke saya gitu tentang pengalaman Mbak atau mungkin prestasi kerja Mbak gitu sebelumnya. Dulu sih saya pernah menang menulis apa surat kabar gitu, Bu. Tapi itu juga udah lama banget sih. Terus juga hmm, kayaknya udah sekarang-sekarang ini juga nggak diperluin surat kabar karena kan juga udah ada digital. Tapi buat belajar digital itu kayaknya agak butuh waktu lama karena saya kan juga masih baru-baru ini baru kenalan sama internet, Bu. Jadi gitu. Jadi Mbaknya ini pengalamannya adalah penulis surat kabar gitu ya sebelumnya. Dan masalahnya itu karena sekarang surat kabar udah digital ya. Tapi emang sih digital sekarang. Udah semuanya serba digital sih Mbak. Tapi bagaimana kalau kita ini cari cara gitu ya untuk menonjolkan keterampilan tersebut, keterampilan menulis Mbak gitu dalam pencarian pekerjaan Mbak. Gimana ya, Bu, caranya? Ya kalau itu sih kita harus tentuin tujuan kita dulu sih Mbak. Tujuan Mbak gitu ya. Apa yang ingin Mbak capai dalam jangka pendek dan juga jangka panjang terkait karir Mbak. Hmm, saya belum kepikiran sih, Bu. Kayaknya buat mulai semuanya juga harus disiapin mateng-mateng. Tapi karena situasi yang sekarang, saya jadi stuck, Bu, nggak bisa mikir kemana-mana. Mungkin ya kalau saya kasih saran ya, apa boleh saya kasih saran gitu? Boleh. Mungkin Mbak bisa cari-cari workshop atau seminar yang berkaitan dengan industri Mbak menulis gitu kan, yang membutuhkan penulisan digital seperti apa mungkin atau enggak marketing digital kan ada tuh namanya copywriter Mbak. Nah, itu tuh kalau kita nyari seminarnya, workshopnya itu sebenarnya banyak Mbak di mana-mana. Itu juga bisa jadi cara yang baik untuk memperluas jaringan Mbak dan memperbarui pengetahuan Mbak. Apakah sebelumnya Mbak pernah ikut seminar atau workshop?
Belum sih, Bu. Soalnya saya baru dengar dari Ibu. Alhamdulillah, saya jadi dapat insight baru. Terus saya juga jarang, Bu, nyari-nyari informasi yang kayak gitu. Wah, sayang banget sih Mbak kalau Mbak belum pernah ikut gitu ya. Ada banyak sih Mbak, sebenarnya Mbak bisa nyari di Google, bisa dicari di Instagram juga bisa. Ada banyak banget Mbak, jadi sayang banget kalau Mbak nggak coba gitu. Karena dengan mengikuti ini, Mbak di sini Hmm. bisa benar-benar sangat terbantu gitu ya Mbak. Hmm. Berarti nanti saya coba cari seminar di Instagram deh, Bu. Kayaknya banyak banget ya, Bu. Kayaknya saya juga mau nyoba hal yang belum saya lakuin, Bu. Terus juga saya pengen ngasih tahu Ibu bahwa kalau yang tadi, kalau saya punya kecemasan, itu saya jadi males ngapa-ngapain. Saya jadi bingung mau ngapain, Bu. Jadi Mbak Gladys tuh pengen gitu ya, banyak sih pengen yang saya pengen ngelakuin banyak hal. Mm-mm, mm-mm, Cuman nggak ada motivasinya karena kecemasan itu gitu ya. mm-mm, Tapi ya saya benar-benar memahami perasaan Mbak sih. Lama kehilangan pekerjaan, kemudian usahanya juga lagi mandet gitu kan. Memang ini bisa menjadi pengalaman yang sangat sulit ya Mbak ya. Tapi bagaimanapun ya pasti ada aja gitu kan ya Mbak ya. Tapi saya pengen tahu bagaimana Mbak ini bisa menangani kecemasan Mbak. Biasanya tuh Mbak gimana gitu menangani? Saya biasanya sih coba ngabain dengan cara saya nulis kayak dulu lagi, Bu. Terus juga, tapi kadang juga malah terlalu fokus buat nyari pekerjaan baru karena kan kecemasan buat ngisi ekonomi. Saya kan juga butuh ngasih pesangon buat karyawan di toko. Jadi karena terlalu fokus nyari pekerjaan baru juga, jadi saya juga lupa buat merawat diri sendiri gitu, Bu. Paham sih, saya paham banget. Tapi ya terkadang menemukan keseimbangan antara mencari pekerjaan, terus usaha dan merawat diri sendiri itu bisa menjadi tantangan besar banget sih Mbak. Karena kan jadi banyak gitu ya beban pikirannya. Tapi bagaimana jika kita ini mencoba membuat atau merencanakan yang sekiranya dapat membantu Mbak Gadis mengatasi kecemasan dan tetap produktif dalam pencarian pekerjaan? Hmm, boleh tuh, Bu. Kayaknya saya juga butuh buat plan yang jangka panjang gitu, Bu. Mungkin pertama-tama ya kita harus bicarain tentang cara Mbak merawat diri Mbak. Saya pengen tahu apa aja sih kegiatan atau hobi yang biasanya Mbak lakuin untuk ngebuat diri Mbak itu lebih baik gitu ya, ngerasa lebih baik. Saya suka nulis terutama, terus juga saya suka berolahraga karena kan biasanya saya berenang ya, Bu. Tapi karena lagi situasinya kayak gini, nggak memungkinkan saya buat keluar rumah, jadinya saya bisa lari pakai apa namanya treadmill dan saya juga suka baca. Bagus tuh Mbak yang Mbak sukain, kayak baca, Mbak nulis, Mbak bisa lari, itu kan bisa dilakuin di saat-saat saat ini nih yang Mbak lagi sakit, nggak bisa kemana-mana. Jadi mungkin saran saya agar Mbak menjadwalkan waktu Mbak untuk aktivitas-aktivitas tersebut setiap harinya. Karena ini benar-benar akan membantu mengurangi tingkat kecemasan Mbak. Ya, saya juga harapnya sih Mbak untuk jangan terlalu berpikir hal-hal yang belum terjadi ataupun hal-hal negatif gitu ya Mbak ya. Karena ya gimana pun juga imun itu kan tergantung sama pikiran kita gitu kan. Imun itu bisa turun kalau kita mikirin yang hal-hal negatif gitu. Jadi baiknya Mbak pikirin hal-hal yang positif aja gitu Mbak. Siapa tahu kan nanti lebih sehat kan, cepat, cepat bisa ngapa-ngapain, cepat bisa ikut workshop, seminar, walaupun Amin. semuanya bisa dilakuin secara online. Amin gitu ya. Tapi selain itu, bagaimana dengan jejaring atau jaringan sosial Mbak? Apakah Mbak merasa nyaman
saat Mbak berbicara dengan teman ataupun keluarga mengenai perasaan Mbak? Hmm, karena akhir-akhir ini lagi fokus sama kerjaan, kayaknya buat ketemu teman kayaknya agak susah sih, Bu. Terus juga teman-teman kan juga pasti sibuk sama kerjaannya masing-masing. Terus juga keluarga, saya jauh dari keluarga, keluarga di Jakarta, sementara saya lagi di Bali, Bu. Jadi karena jauh dari keluarga juga, saya juga agak susah buat cerita sih, Bu. Jadi saya agak tertutup. Tapi kalau sama tetangga-tetangga sini sih suka ngobrol, cuman nggak begitu cerita. Tapi kayaknya saya harus coba buat lebih terbuka sama mereka. Karena benar banget sih Mbak, karena gimana pun juga dengan kita berbicara dengan orang-orang terdekat, itu benar-benar ngebantu banget itu untuk kita. Ngebantu ngurangin beban pikiran kita. Karena kan kita ngobrol, kita cerita gitu kan, bertukar pikiran, kita juga dapat solusi mungkin dari temen. Ya itu benar-benar jadi dukungan emosional yang sangat penting gitu Mbak. Jadi Mbak, pak banget ini untuk dicoba ya. Kemudian selanjutnya kita omongin lagi, kita tarik lagi dalam hal pencarian pekerjaan. Gimana? Apakah Mbak Gadis memiliki rencana atau strategi khusus yang ingin Mbak diskusikan sama saya? Eh, Kemarin sih saya udah nyoba bikin apa namanya nyantum CV di LinkedIn di salah satu apa perusahaan. Tapi kayaknya belum dapat panggilan. Terus kayaknya saya juga pengen nyoba nyantumin CV di perusahaan lain, tapi kok kayaknya yang kemarin-kemarin itu kan juga udah banyak saya cantumin, cuman belum dipanggil-panggil gitu, belum ada tanggapan. Kalau tentang itu sih emang kita harus apa ya, berusaha terus sih Mbak ya. Tetap dicoba atau dikirim, insya Allah lah ada. Tapi mari kita evaluasi gitu ya strategi pencarian kerja Mbak. Mungkin ada beberapa penyesuaian atau ide baru yang bisa Mbak eksplorasi gitu ya. Bagaimana jika Mbak Gladys membuat daftar langkah-langkah yang mungkin Mbak bisa ambil dalam pencarian pekerjaan? Glad, Eh, masa ngebak? Gak ada suara lu. lu nggak gerak. Tapi, Coba lu keluar dulu, nanti masuk lagi. Ini gue matiin dulu ya recordingnya. wah, terima kasih Bu atas sarannya dan masukannya. Ya, saya harap sih hal ini gitu ya, dengan kita berkonseling, dengan Mbak em, mentumpahkan semuanya, dan saya juga kasih sedikit beberapa saran. Saya harap ini dapat membantu permasalahan yang sedang Mbak alami, seperti ya tadi, kerjaan Mbak, usaha Mbak, sama tentang kecemasan Mbak itu sih Mbak. Amin, amin Bu. Amin. Sejauh ini sih kita udah ngebahas semuanya ya Mbak ya. Apa mungkin ada yang ingin Mbak bahas lagi? Udah nggak ada lagi sih Bu, kayaknya udah semuanya udah saya ceritain ke Ibu. Alhamdulillah sih kalau udah semuanya. Kalau gitu ya saya pengen tanyain aja sih bagaimana perasaan yang Mbak rasakan sekarang gitu ya setelah menumpahkan semuanya, bercerita dan mendengarkan beberapa saran dari saya ini. Saya lebih positive thinking, terus juga lebih optimis dan siap buat ngatasin tantangan ini, Bu. Alhamdulillah banget sih saya dengarnya seneng banget ya. Ya pokoknya yang pengen saya ingetin lagi sih, yang pengen kasih tahu kalau eh, apapun kondisinya gitu ya, Mbak harus ingat bahwa ya saya ada di sini gitu ya untuk mendukung Mbak dalam apapun, permasalahan apapun, masalah yang kecil menurut Mbak juga nggak apa-apa. Ceritain aja daripada semuanya nanti jadi menumpuk gitu ya Mbak. Jadi jangan ragu untuk menghubungi saya jika Mbak membutuhkan bantuan tambahan. Sekali lagi saya berterima kasih
telah berbagi pengalaman, cerita, dan masalah yang sedang Mbak hadapi saat ini dengan saya. Ya, saya berharap dengan mengikuti konseling ini ya akan lebih mempermudah Mbak gitu ya. Yang pertama untuk menemukan pekerjaan Mbak, usaha Mbak juga makin lancar Amin. dan makin semangat gitu ya Mbak untuk hari-harinya. Mungkin itu aja dari saya. Eee, kita lanjutkan lagi pada sesi pertemuan selanjutnya. Nanti kita jadwalkan lagi. Kalau gitu sampai jumpa Mbak Gladys. Sampai ketemu di sesi konseling selanjutnya. Terima kasih ya Bu atas doa-doanya. Terima kasih juga saran dan masukannya. Sampai jumpa Bu. Iya, sama-sama Mbak Gadis. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.